السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita, sahib al-majlis, Majlis At-Taqwim, Al-Ustaz Muhammad Hadri, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah berkahkan ilmu beliau, Allah jadikan ilmu beliau manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah lindungi beliau dari segala bahaya dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para asatid, guru-guru yang hadir, wabil khusus Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, mudah-mudahan kesemuanya para orang-orang tua kita sekaligus mendapatkan keberkahan dan panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah, sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita sebelum tiadanya berkumpul, yang menyatukan kita sebelum kita bersatu, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus menambah daripada nikmat-nikmatnya sehingga nikmat tersebut Allah sempurnakan. Pada detik ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan berbahagia untuk mengambil kebahagiaan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Sayyidina Muhammad. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan Allah menginginkan kita dan memuliakan kita agar kita selalu bersalawat dan mendapatkan bagian dari kebahagiaan bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Anwar, bulan di mana Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya ke alam semesta ini. Akan tetapi ulama mengatakan jangan pernah kita mengatakan Rasulullah termuliakan dengan bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal lah yang termuliakan berkat wujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pertanyaan yang simpang siur tentang apa yang paling mulia, bulan mana yang paling mulia dari 12 bulan tersebut. Maka ulama mengatakan salah satunya adalah Syekh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau mengatakan bulan yang paling mulia adalah Rabiul Awal. Kenapa? Kemuliaan-kemuliaan bulan-bulan yang lain seperti Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang suci seperti Muharram, Rajab,
dan lain sebagainya. Begitu juga Ramadan, begitu juga daripada bulan-bulan yang lainnya seperti Muharram. Semuanya itu tidak akan pernah kita mengenal kemuliaannya, melainkan kemuliaan itu bersumber dari Rabiul Awal. Wujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber dari kemuliaan kesemuanya itu. Kita dikabarkan bahwa bulan Rabiul Awal yang mengabarkan bahwa bulan-bulan yang lain itu menjadi mulia. Jikalau tidak karena bulan Rabiul Awal, maka tidak ada bulan-bulan yang mulia. Bahkan alam semesta ini pun tidak akan pernah termuliakan, bahkan tidak akan pernah bersinar jikalau bulan Rabiul Awal tidak diwujudkan, dan disitulah dilahirkan Sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada malam hari ini kalau tidak salah malam 12 Rabiul Awal, jumhurul ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada masa-masa Qubail al-Fajri, di detik-detik sebelum fajar. Rasulullah memuliakan alam semesta. Rasulullah memberikan cahaya yang terang benderang. Tepat pada malam seperti ini Allah lahirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perut rahim ibunya Sayyidatuna Aminah yang sangat mulia, bahkan lebih mulia dari alam semesta sekaligus. Kenapa? Karena yatakawwan jasadus syarif, jasadnya Rasulullah terbentuk di dalam perutnya Sayyidatuna Aminah. Ada ulama yang membahas tentang apakah benda yang paling mulia setelah Nabi Muhammad di dunia ini, di alam semesta ini. Banyak ulama yang mengatakan juga yang paling mulia di dunia ini adalah yang menempel, bersentuhan langsung tanah dengan jasadnya Nabi Muhammad di dalam kuburannya, yaitu di bawah Gubatul Hadra. Akan tetapi kaum salihin, ahlul basirah, mereka pun memandang lain. Seandainya itu yang bersentuhan dengan jasadnya Nabi Muhammad, tanah tersebut lebih mulia daripada apapun di atas muka bumi ini, akan tetapi mereka memilih menganggap yang lebih mulia adalah rahim atau perutnya Sayyidatuna Aminah. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya menempel, tapi Allah jadikan media sebagai diciptakannya tulang belulang dan daging darahnya Rasulullah di dalam perut Sayyidatuna Aminah. Tidak ada yang lebih mulia daripada perutnya Sayyidatuna Aminah. Bahkan tanah yang saat ini pun menempel, menyentuh jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita heran, ada sebagian daripada saudara kita yang tidak berani menganggap Sayyidatuna Aminah adalah orang yang ahli surga. Bahkan ada yang lebih kurang ajar lagi, menganggap bahwa orang tua Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan dakwah dan mereka adalah orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai terlampau batasnya mereka kurang ajar kepada orang tua Nabi. Seandainya tidak ada Sayyidatuna Aminah, dari mana Rasulullah diwujudkan? Dari mana prosesnya Rasulullah dibentuk? Sayyidatuna Aminah pun mengetahui. Sebelum dilahirkannya Rasulullah pun selalu setiap malam beliau bermimpi berjumpa dengan para anbiya, berjumpa dengan para nabi-nabi dan rasul, mengabarkan kepada Aminah bahwa anak yang dikandung oleh Aminah adalah nabi akhir zaman. Ketika pulang dari ziarah ke keluarganya, umur Rasulullah 4 tahun, berziarah kepada akhwal, saudara-saudara Sayyidatuna Aminah
di Madinah, pulang dari Madinah, Sayyidatuna Aminah pun sakarat, meninggal dunia, menyampaikan kabar kepada Rasulullah Muhammad dengan syair-syair yang disusun oleh Sayyidatuna Aminah, mengabarkan, wahai Muhammad, seandainya hari ini adalah hari terakhirku, maka jagalah dirimu, karena engkau sudah dikabarkan lewat mimpiku, kata beliau, engkau adalah penutup daripada Nabi, engkau adalah penutup daripada Rasul. Aku bermimpi Nabi Fulan semuanya mengabarkan bahwa engkau adalah kekasih Allah yang akan diutus menjadi Nabi, menjadi penutup para Rasul. Dikabarkan oleh Sayyidatuna Aminah. Siapa yang mengabarkan pertama kali? Yang mengabarkan pertama kali bahwa Rasulullah akan diutus menjadi Rasul bukan Jibril. Jibril tidak datang sebelum Rasulullah berumur 25 tahun. Tapi yang memberikan bisyarah, selain al-akhwan, alam semesta mengabarkan ketika Rasulullah dilahirkan berbeda dengan manusia yang lain ketika dilahirkan. Api yang ribuan tahun tidak pernah padam, ketika lahirnya Nabi Muhammad padam api tersebut yang disembah oleh mereka yang menyembah api. Akan tapi ketika Rasulullah lahir, api kaum sembah ribuan tahun sebelumnya mati. Patung-patung tersungkur, patah, jatuh, tiang-tiang daripada kerajaan orang-orang kafir ketika Rasulullah dilahirkan. Subhanallah, hancur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kaun, alam semesta mengisyarahkan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Di dalam kitab tersebut Al-Habib Ali mengatakan, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, setiap hewan yang diternaki oleh kaum Quraisy pada saat kelahiran Nabi Muhammad, nataqat bi fasihil ibarah, mereka hewan-hewan tersebut berucap, mengabarkan, mu'linatan, mereka berbicara seperti bicaranya manusia. Mu'linatan bi kamalil bisyarah, mereka mengabarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dilahirkan pada malam hari ini. Subhanallah. Ada kisah di dalam kitab Al-Halabiyah, Sirah Al-Halabiyah lil Imam Al-Halabi. Beliau mencantumkan ada satu kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Orang-orang Yahudi, mereka sudah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka mendapatkan kabar dari kitab-kitab mereka bahwa Rasulullah akan dilahirkan. Nabi Muhammad, Ahmad itu akan dilahirkan sebagai penutup daripada Rasul dan Nabi. Maka mereka pun pada malam ini, pada malam tersebut, mereka sudah menunggu-nunggu. Mereka sudah menunggu-nunggu bahwa akan dilahirkannya Muhammad, akan dilahirkan Sayyidina Muhammad. Malam itu pun mereka sudah tahu ciri-cirinya. Udaranya yang sangat sejuk, indah, damai, tidak ada hiruk-pikuk, tenang pada malam tersebut. Ar-Rahab, para ulamanya Yahudi pada saat itu pun kenal. Malam inilah saya yakin, malam inilah saya yakin dilahirkan Nabi akhir zaman. Mereka pun akhirnya berkumpul, mereka bermusyawarah, bertanya-tanya satu sama lain, adakah di kota Mekkah ini seseorang perempuan yang sedang melahirkan seorang bayi? Seandainya ada yang melahirkan, pasti dia melahirkan putra bukan putri. Satu sama lain mengetuk rumah masing-masing orang yang ada di kota Mekkah. Ada yang melahirkan, ada yang melahirkan, saudaramu ada yang melahirkan. Tidak ada yang melahirkan pada saat itu. Ketika mereka pun sudah penat mencari, mereka dapat kabar ada Abdullah, istrinya sedang melahirkan. Mendatangi rumahnya keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib mereka. Mereka menyapa, kemudian mereka bertanya, adakah putri kalian sedang melahirkan pada malam hari ini?
Maka Abdullah keluar. Betul, istri saya yang sedang melahirkan saat ini dan sudah lahir. Maka ulama-ulama Yahudi atau orang-orang Yahudi itu pun mengatakan, bolehkah kami melihat bayimu? Bolehkah kami melihat bayimu? Kemudian Abdullah pun meminta izin kepada Aminah, wahai Aminah, ada orang-orang yang ingin melihat bayi kita yang baru saja lahir. Subhanallah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Sayyidatuna Aminah dari tempat tidurnya berlapis bulu sutra yang saat itu dipersiapkan oleh Abdullah dan Aminah, diangkat bayi tersebut mengeluarkan cahaya. Bukan ketika lahir saja Aminah melihat cahaya keluar dari rahimnya bersamaan dengan Rasulullah keluar, sampai terlihat onta-onta yang ada di negeri Syam tembus penglihatan Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan Rasulullah karena cahaya yang keluar dari rahimnya Sayyidatuna Aminah, sampai cahaya tersebut menembus apapun yang ada di depannya, sehingga Aminah mengatakan, aku dengan jelas melihat leher onta yang ada di negeri Syam minum. Aku jelas melihat leher onta yang sedang minum. Di mana? Di Syam, ratusan kilometer, bahkan ribuan jaraknya, semua ditembus karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah diambil oleh Abdullah, diperlihatkan kepada Yahudi itu, maka Yahudi itu pun menggendongnya dan langsung mentengkurapkan atau membalikkan bayi itu, dan mereka melihat ada alamatun nubuwah. Ada alamatun nubuwah, ada alamat kenabian yang mereka sudah kenal berada di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengatakan pada Abdullah, wahai Abdullah, tolong jaga anak ini. Anak ini lahir dari kaum Arab, bukan dari kaum Yahudi. Seandainya ada orang-orang yang menunggu kenabian, mengetahui kenabian itu, yang mereka kecewa dengan datangnya Nabi di akhir zaman, bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Arab, maka bahaya bayimu bisa dibunuh. Pelihara dia, wahai Abdullah. Akhirnya pun Abdullah pun ketakutan melihat mendengar apa yang dikabarkan Yahudi itu, mengembalikan bayi itu kepada Aminah. Aminah pun langsung mendekap, menangis seraya mengatakan, semoga engkau membawa keberkahan di alam semesta ini, wahai bayiku, kata Sayyidatuna Aminah. Lihat bagaimana cintanya Abdullah dengan Aminah, dengan bayinya tersebut. Sayyidina Muhammad masih kurang ajar, sebagian orang mengatakan ayah dan ibu Rasulullah di neraka. Tidak bercerminkah mereka yang berkata seperti itu? Malaikatkah jasad mereka mengatakan hal seperti itu? Menjamin dirinya saja tidak bisa, apalagi mereka kurang ajar seperti itu. Lisan yang Allah kirimkan hakikatnya api neraka yang mereka ucapkan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemuliaan dari Nabi Muhammad, kumpulnya kita di tempat yang insya Allah menjadi keberkahan bagi umat, dan mudah-mudahan majlis ta'lim at-taqwim ini bisa menyebarkan ilmu, bisa menyebarkan manfaat, bisa menyebarkan cahaya-cahaya iman, sehingga bermanfaat bagi sekitar sini dan meluas sampai kemanapun insya Allah, dengan keberkahan ilmu sebagai estafet dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi disebutkan oleh beliau Al-Ustaz Hudri mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan salah satu daripada ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau menyinggung sedikit tentang ayat ini. Betul, ayat ini sangat menjadi alamah Rasulullah sebagai rahmat untuk alam semesta. Kami tidak akan pernah utus engkau, wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk rahmatan lil alamin. Tapi ingat, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian, rahmat di sini tidak bisa kita
artikan hanya kelembutan, hanya akhlak yang mulia sehingga menuruti semua keinginan orang-orang yang kurang ajar. Tidak. Rahmat ada batasnya. Rahmat pun tidak semua digambarkan dengan kelembutan. Ketika seorang ayah mendidik anaknya, karena anaknya nakal tidak mau sholat, kemudian disuruh dalam syariat dipukul, apakah pukulan itu bukan rahmat? Pukulan itu rahmat, agar meluruskan, mengajarkan, mendidikkan anaknya. Bukan berarti tidak sholat dielus, diberikan hadiah. Rahmat kita dengan anak. Salah. Rahmatnya apa? Kata Nabi Muhammad, 10 tahun nggak sholat, pukul. 7 tahun mereka harus disuruh. 10 tahun nggak sholat, pukul. Apakah pukulan itu bukan sebagai rahmat? Rahmat. Kenapa? Didikan rahmat agar anaknya mengerti bagaimana mereka tahu dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat pun tidak bisa juga diartikan sebagai lemah lembut dan selalu mengalah di dalam melaksanakan kewajiban. Tidak. Ketika kita melihat Al-Quran diinjak-injak, dirobek-robek, apakah langsung kita memaafkan? Oh, ini orang rahmat, nggak apa-apa dia injak-injak. Rahmat, kita nggak boleh marah-marah kok. Kita nggak boleh marah. Biarkan. Rasulullah mengajarkan rahmat, lemah lembut. Kita diamkan orang yang menginjak Al-Quran? Tidak. Ada di mana batas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatan alamin sebagai kacamata untuk mendidik bagaimana kelembutan itu harus diterapkan dan bagaimana kekerasan di dalam mendidik diterapkan. Kalau seandainya rahmat itu semua, tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Ya. Tidak ada Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat untuk membuka negeri-negeri kafir. Kemudian dalam syariat pun tidak ada orang yang dihukum pancung karena had, karena jarimah. Semuanya ada batasnya. Nah, kita zaman sekarang ini, apakah mengedepankan rahmat saja? Rahmat yang salah difahami oleh sebagian kaum muslimin. Kemungkinan kaum muslimin yang menganggap salah tersebut sudah diberikan hadiah-hadiah ataupun dipundi harta sehingga melemah rahmat ketegasannya kepada agama Allah. Ya, oleh karenanya jangan selalu kita mengalah di dalam suatu yang harus kita tegas di situ. Rasulullah memang rahmat, na'am, tapi ada batas-batasannya. Ada batas-batasannya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Hunain, semua para sahabat mundur karena takut dengan serangan mendadak yang mereka tidak prediksi. Kumpulan sahabat yang ikut pada saat itu melebihi 10 kali daripada jumlah orang-orang kafir. Dengan bangganya mereka mendatangi orang kafir, pasti kami menang. Kata para sahabat, sedikit juga, ketika sedikit pasukan kita pun kita menang, apalagi lebih banyak seperti ini, pasti kita menang. Ketika mereka berjalan mengedepankan dirinya, bukan mengedepankan Allah, disitulah Allah uji. Disitulah Allah kalahkan mereka pada saat itu. Mereka dilempari dari antara 2 gunung, mereka berjalan di bawah lembah. Semua orang-orang kafir berada di atas gunung, melempari mereka dengan panah, dengan batu dan lain sebagainya. Kacau saat itu, semua para sahabat lari, mundur. Sebagian orang saja yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Rasulullah pun dibisiki oleh Jibril untuk mengambil tanah, kemudian mengucapkan syahatil wujuh, dilemparkan oleh Rasulullah. Lemparan Rasulullah secara logik saja, seandainya manusia melempar dari bawah ke atas gunung dengan debu, apakah sampai? Tidak sampai. Ikhtiarnya manusia sebagai manusia mengikuti perintah Allah. Apa yang terjadi setelah ikhtiar dan memenuhi kewajiban, itu urusan Allah. Nabi Muhammad mengambil tanah, debu, dilemparkan. Syahadul wujuh, tidak ada satupun
Saat itu orang kafir yang ada di atas gunung yang melempari, melainkan semua mereka mendapatkan matanya kemasukan debu. Ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lempar satu kali, semua orang-orang kafir yang saat itu matanya kena debu. Dari mana? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nabi Muhammad, lihat di sini ketegasan rahmatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ketika sebagian besar daripada sahabat mundur. Beliau mengatakan, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Maju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebagian para sahabat sebagian besar mundur, akhirnya melihat Nabi maju dan semua para orang-orang kafir sudah tidak melempari lagi. Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Sayyidina Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau orangnya tinggi dan terkenal dengan suara yang sangat keras. Beliau melihat Rasulullah maju, Sayyidina Abbas pun meneriaki, menyerukan kepada sahabat yang mundur tadi. Beliau mengatakan, "Wahai para sahabat, akankah kalian meninggalkan Nabi kalian yang sedang berjuang saat ini maju melawan musuhnya? Kalian tinggalkan dari medan perang?" Akhirnya semua sahabat yang tadi lari mendengar. Itu diriwayatkan 3 mil suara Abbas itu terdengar. 3 mil terdengar suara Abbas. Saat itu ulama sirah mengibaratkan setelah mereka mendengar ucapan Sayyidina Abbas, mereka berbalik seperti anak kambing yang sedang digembala ketika mereka diiming-imingi makanan. Ya, kalau hewan itu diiming-iming makanan, kemudian dari mereka lari, kemudian mereka berkelompok lari berbalik arah. Begitulah para sahabat gambarannya saat itu. Mereka pun akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Nabi Muhammad pun terdapat dalam keberanian di dalam membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam. Tidak lembek, tidak pengecut. Ya. Kalau rahmat tentang budi pekerti, banyak sekali sirah yang menjelaskan tentang rahmatnya bahkan pada orang kafir sekalipun, kepada hewan sekalipun, pada tumbuhan sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah dijebak oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Ingin dicelakai oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini memang sangat benci dengan Nabi Muhammad, sangat benci. Sehingga suatu hari Abu Jahal melihat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari berjalan, disitulah dia gali tanah. Dia bikin lubang yang besar sehingga dia berniat untuk menjebloskan Muhammad di dalam lubang tersebut. Dia gali sedikit demi sedikit, akhirnya sudah selesai galiannya, dalam sampai tenggelam. Ya, dia tutupi dengan sesuatu sehingga tidak terlihat ada lubang di situ. Dia tunggu, dia intai sehari 2 hari, Rasulullah pun sudah mulai tidak lewat di tempat itu lagi. Dia gali di tempat di mana Rasulullah biasa lewat. Setelah dia gali dan dia tutupi, dia sampaikan tempat itu. Dia intai, Rasulullah tidak lewat tempat itu 1 hari. Dia tunggu besoknya, tidak lewat lagi tempat itu. Dia intai lagi besoknya, Rasulullah pun sudah merubah haluan jalannya, tidak lewat tempat itu lagi. Sehingga sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, dia kabar Nabi Muhammad masuk, terpelosok ke lubang itu pun akhirnya dia pun sudah penat, capek, berharap Nabi Muhammad lewat situ dan jatuh. Dia pun capek, akhirnya dia pun lupa. Dia lupa bahwa ada lubang yang pernah dia gali di situ. Subhanallah, suatu hari dia lewat tempat itu dan dia yang masuk. Dia yang masuk lubang yang dia gali itu sendiri. Ya. Subhanallah, ketika Abu Jahal masuk ke lubang itu pun dia pun langsung teriak. Aduh, katanya, ini lubang aku lupa. Aku sendiri yang menggalinya untuk Muhammad. Nggak bisa naik nih. Akhirnya pun dia teriak-teriak, tolong, 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 katanya. Dan subhanallah, lihat Allah hinakan dia. Ya. Subhanallah, pada hari yang dia jatuh, Nabi Muhammad pun lewat di tempat itu.
Ketika dia berteriak, tolong, 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 Nabi Muhammad lewat. Terdengar suara, siapa yang minta tolong? Siapa yang minta tolong? Seakan-akan saya kenal, kata Rasulullah, suara itu. Mendekat, mendekat, mendekat. Makin dekat suara itu pun terlihat ada lubang. Disitulah sumber suara, didekati oleh Rasulullah. Tolong, tolong, didekati. Oh, engkau Abu Jahal, ada apa? Ini kurang ajar, ada yang menggali lubang, katanya. Ada orang sangat kurang ajar menggali lubang, aku sampai jatuh ke terpelosok, katanya. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, siapa yang menggali? Enggak tahu itu orang kurang ajar. Padahal diri dia sendiri yang menggalinya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan ditinggalkan. Lihat, kalau kita musuh yang memusuhi kita, yang setiap hari menebarkan duri, bahkan istrinya pun ikut menebarkan suatu kotoran juga. Ketika Rasulullah sedang sujud, dilempari kotoran di atasnya. Kalau kita dendam enggak? Bukan main dendamnya, oh ini orang sudah enggak mampu lagi, sekalian aja air tanahnya kita uruk. Selesai. Betul enggak? Tapi Nabi Muhammad saat itu, ada apa? Sini. Tangannya. Umdud yadak, kata Rasulullah. Sini tanganmu. Ditolong oleh Nabi Muhammad, lihat rahmatnya. Bukan kepada orang kafir, tapi orang kafir yang memusuhinya pun. Sini tangannya. Ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Diangkat oleh Rasulullah SAW sehingga keluar dari galian lubang itu. Nah, ini rahmatnya Rasulullah. Kalau bicarakan rahmat Rasulullah, subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang betul. Terbukti Rasulullah itu terbentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama mengatakan gambaran atau mazharur rahmah, gambaran rahmat Allah yang paling mudah untuk dinikmati yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika suatu hari pernah berjalan di padang pasir, melihat ada seekor kelinci. Ya. Seekor anak rusa, bukan kelinci, rusa. Seekor rusa yang sedang diikat talinya, kakinya dengan tali. Seekor rusa yang diikat kakinya dengan tali. Kemudian rusa tersebut pun mengucapkan salam pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Siapa ya, kata Rasulullah yang mengucapkan salam? Dilihat rusa yang kakinya terikat. Yang kakinya terikat mengucap salam pada Nabi Muhammad. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, katanya, tolong aku diikat, aku baru saja ditangkap oleh pemburu. Didatangi oleh Rasulullah, kenapa engkau diikat? Iya ya Rasulullah, aku tadi tertangkap oleh pemburu, kemudian dia ikat kakiku dan aku pun enggak bisa lagi kembali ke rumahku. Kata Rasulullah, sudah, kalau memang nasibmu ditangkap oleh pemburu, ya sudah halal bagi Allah untuk memakanmu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, selamatkan aku sekali ini saja, atau lepaskan aku sesaat saja ya Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Aku tidak ada hak untuk melepasnya, kata Rasulullah. Tapi apa alasannya, kata Rasulullah SAW, aku akan lepaskan jikalau ada alasan. Apa alasannya aku lepaskanmu? Maka rusa itu mengatakan, ya Rasulullah, jikalau tidak engkau lepaskan, maka aku mempunyai anak di gunung, di atas gunung itu pun sedang kelaparan, wahai Rasulullah. Saat ini aku mencari makan untuk mengisi air susuku sehingga anakku bisa minum air susuku. Ketika aku mencari makan, aku ditangkap oleh pemburu. Anakku kasihan, baru lahir ya Rasulullah, ingin meminta susuku, ingin meminum susuku. Aku berjanji, wahai Rasul, seandainya engkau lepaskan aku dan aku pulang ke anakku, kemudian aku susui dia, setelah aku susui dengan kenyang, aku akan pulang lagi ke sini dan aku menyerahkan diri kepada pemburu tersebut. Akhirnya pun Rasulullah SAW melepaskan talinya dan rusa tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tunggu sejenak, aku akan pulang memenuhi daripada janjiku. Dilepas oleh Rasulullah, pergi ke atas gunung. Setelah dia susui,
Kemudian ketika sedang disusui, datang pemburu tadi, melihat Rasulullah di tempat di mana rusa yang dia ambil tadi, yang dia ikat tadi sudah nggak ada rusanya. Dia berjumpa, "Ya Rasulullah, ada apa? Engkau di sini? Tadi baru saja aku melepaskan rusa yang ada di sini." "Ya Rasulullah, kenapa engkau lepaskan? Itu rusa buruanku," katanya. "Ya fulan," kata Rasulullah, "tunggu sebentar, aku akan ceritakan." Diceritakan oleh Rasulullah. Dia minta mengucapkan salam, kemudian minta tolong padaku. Dia saat ini sedang menyusui anaknya dan dia berjanji akan pulang ke sini menyerahkan dirinya kepadamu. "Betulkah ya Rasulullah?" Dia berucap seperti itu dan dia mempunyai anak yang sedang dia susui. "Kalau seandainya betul ya Rasulullah, pasti aku akan lepaskan dia dan tidak akan aku makan dia. Kasihan anaknya." Akhirnya ketika berbincang dengan Rasulullah, rusa itu pun turun dari gunung, duk mendatangi Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku menyerahkan diri, anakku sudah kenyang, bismillah, aku menyerahkan diri." Gitu. Orang yang tadi pun melihat Rasulullah seakan berbincang dengan rusa itu. Akhirnya pemburu itu mengatakan, "Ya Rasulullah, rusa itu sudah aku lepaskan dan sudah, wahai rusa, engkau kembali lagi kepada anakmu." Lihat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya Rasulullah tapi tidak menyalahi hukum. Rahmatnya Rasulullah tidak melanggar syariat. Ketika sudah itu dia pun berjanji untuk pulang lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam semua rahmatnya tertata dalam garisan syariat Islam. Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang rahmat sampai subuh pun enggak habis-habis. Bahkan sampai besok pun gak habis-habis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Al-Habsyi mengatakan juga, seandainya aku tulis dengan pena, dengan pulpen tentang kisah Nabi Muhammad, keistimewaan, kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka habis semua tinta yang ada di dunia ini, maka belum bisa menghabiskan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bisa menghabiskan ceritakan semua akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kamulat mahasinuhu walau ahdas sana li badrin inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfin yafna zaman wa fihi ma la yusufi. Ya, kamulat mahasinuhu, begitu sempurna kemuliaan Nabi Muhammad. Walaupun pujangga-pujangga yang biasanya mereka memuji-muji bulan purnama, sehebat apapun bulan purnama dipuji oleh pujangga, ya, ada saatnya bulan purnama tersebut terbenam. Akan tetapi ketika kita kembalikan pujian tersebut kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun zaman ini akan punah hancur, maka sifat tersebut tidak habis-habisnya kita akan sifatkan sifat yang terpuji untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam ini dipenuhi dengan berkah. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majlis ini, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah sehatkan badan kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah perbaiki, perbagus akhlak-akhlak dan adab kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru kita Al-Ustaz Muhammad Hudri, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada beliau. Allah berikan keberkahan pada beliau. Allah berikan keberkahan pada beliau, keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang tua kita yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di sini hadir, yang di dalam hatinya ada hajat pada Allah, Allah kabulkan hajatnya. Allah berikan permintaannya dan Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Habib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.